Halo, selamat malam Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 5 Agustus 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tribuners, kebakaran hebat landa gedung swalayan City Mart Namlea Maluku diduga akibat korsleting. Kebakaran hebat melanda gedung swalayan City Mart di Dusun Pilar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Maluku pada Senin 5 Agustus 2024 dini hari. Kasat Intelkam Polres Buru, AKP Adriansyah RH mengatakan, api pertama kali muncul sekitar pukul 3 waktu Indonesia Timur dari gudang belakang yang menjadi tempat penyimpanan barang-barang jualan. Dikatakan kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik di area gudang tersebut. Pemilik swalayan yang diketahui bernama Koko Yanson dan penjaga toko Koko Diki berada di tempat kejadian saat peristiwa tersebut berlangsung. Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, kerugian material akibat kebakaran ini belum dapat dipastikan. Diketahui proses pemadaman api dilakukan oleh 1 unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan mobil AWC milik Polres Buru. Sayangnya upaya pemadaman sempat terkendala karena mobil pemadam kebakaran yang beroperasi hanya 1 unit sehingga api lambat dipadamkan. Saat ini situasi di lokasi kejadian dilaporkan telah aman dan terkendali. Kapolsek Namlea beserta personil piket Polres Buru dan piket Polsek Namlea masih bersiaga di tempat kejadian perkara atau TKP. Kasus kebakaran ini kini dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab pasti dan menilai kerugian yang dialami. Tribuners, kebakaran City Mart Namlea Maluku kerugian capai 5 miliar lebih. Kebakaran swalayan City Mart Namlea pada Senin 5 Agustus 2024 mengakibatkan kerugian material yang diperkirakan mencapai lebih dari 5 miliar. Karyawan swalayan City Mall Namlea Koko Diki mengatakan hampir seluruh isi bangunan hangus terbakar, hanya berangkas yang berhasil diselamatkan. Menurutnya kebakaran makin besar lantaran bahan yang mudah meledak seperti gabung gas ikut terbakar. Selain itu sebanyak 12 unit sepeda listrik merek Uniplay yang dipajang di swalayan tersebut juga hangus terbakar. Menurut Koko Diki, sumber kebakaran kemungkinan besar berasal dari aliran listrik di area plafon dan gudang. Kebakaran ini juga berdampak pada 30 orang karyawan yang bekerja di swalayan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, kondisi bangunan hampir sepenuhnya hangus. Penyelidikan lebih lanjut masih dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, meski dugaan awal mengarah pada korsleting listrik. Awas tajam itu, awas. Harus buka pintu. Kuncinya paling buka pintu. Kapolres Buru tinjau langsung lokasi kebakaran swalayan City Mart Namlea. Kapolres Pulau Buru AKBP Sulastri Sukijang mengunjungi lokasi kebakaran yang melanda kawasan swalayan City Mart Namlea pada Senin 5 Agustus 2024 pagi.
Kunjungan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait insiden dan memastikan keselamatan warga setempat. Setelah tiba di lokasi, Kapolres segera berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran yang tengah berusaha memadamkan api. Ia meminta laporan awal mengenai kerugian yang dialami dan memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kapolres Sulastri menunjukkan respon cepat dan terkoordinasi yang sangat membantu dalam menangani situasi darurat ini dan memberikan informasi yang diperlukan kepada masyarakat. Kebakaran telah menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan dan barang-barang di dalamnya, sementara dampak psikologi pada warga sekitar juga mulai terlihat. Banyak di antara mereka yang merasa khawatir tentang keselamatan dan keamanan lingkungan mereka. Menanggapi situasi ini, kepolisian bersama instansi terkait merencanakan langkah-langkah pencegahan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Rencana tersebut mencakup peningkatan pengawasan terhadap peralatan listrik di tempat usaha dan sosialisasi tentang standar keselamatan kebakaran kepada pemilik usaha. Kapolres Sulastri menekankan pentingnya kerjasama antar instansi, termasuk Dinas Kebakaran dan pemerintah daerah, untuk mengatasi dan mencegah bencana kebakaran dengan lebih efektif di seluruh wilayah Buro. Respon cepat dan terkoordinasi diharapkan dapat ditingkatkan keamanan masyarakat dan mengurangi risiko terjadinya bencana serupa di masa depan. Kita beralih ke berita lainnya. Tribuners jalin silaturahmi Kapolres Buru kunjungi Dandim 15066 Lea. Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang mengunjungi Dandim 15066 Lea Letkol Infantri Muhammad Tamami Senin 5 Agustus 2024. Senin 5 Juli 2. Dalam kesempatan itu, Tribuners kedua pimpinan membahas berbagai isu strategis terkait dengan keamanan dan ketertiban. Juga dibahas pentingnya kolaborasi antara kedua institusi, terlebih untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas jelang pemilihan kepala daerah serentak November 2024 mendatang. Menurutnya, Dandim sangat mendukung sinergitas untuk mewujudkan kondusivitas. Patroli gabungan TNI dan Polri pun menjadi rencana kegiatan yang bakal segera digelar. Rencana kerjasama tersebut diyakininya akan meringankan berbagai tantangan ke depan. Ada wawancara? Masih berasa-berasa, bagi berangkas saya masih buka foto biar mungkin ada yang ketinggalan di sana. Ayo, udah. Inilah ruangannya. Awal perkenalan. Siapa? Saya tidak mau apa namanya. Ya. Ini saya dengar, padahal ini mau kesini. Nah, saya ke sana. Tapi saya turun TKP dulu, Bang. TKP kebakaran. Iya. Yang besar di namanya ini. Termasuk salah satu mall. Kita ke berita selanjutnya. Tribuners, ternyata ini alasan PKB rekomendasi Murad Michael di Pilkada Maluku. DPP PKB merekomendasikan Murad Ismail dan Michael Watimena untuk maju Pilkada Maluku 2024. Rekomendasi diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid didampingi Ahmad Syukri, Wakil Sekjen DPP PKB. Melalui rekomendasi itu, dia berharap agar Murad Michael dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat Maluku dengan bekerja lebih baik lagi. Kata dia, hasil kinerja maupun prestasi Murad sudah teruji saat menjabat sebagai gubernur di bumi raja-raja ini. Ini terlihat dari kerukunan yang terjaga, ekonomi stabil, maupun pelayanan kepada masyarakat yang berjalan dengan baik. Diberitakan Murad
Ismail dan Michael Watimena kembali memperoleh rekomendasi dari partai politik untuk maju Pilkada Maluku 2024. Kali ini keduanya mengantongi surat sakti itu dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Maluku. Dari foto yang beredar, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait yang menyerahkan langsung surat rekomendasi itu. Informasinya, penyerahan rekomendasi kepada pasangan bakal calon kepala daerah itu berlangsung di kantor DPP PKB Jakarta Minggu 4 Agustus 2024. Prestasinya sudah terbukti, prestasi sudah terbukti dan dirasakan oleh masyarakat Maluku. Kerukunan terjaga, ekonomi stabil, pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Itu yang kita harapkan ke depan, Pak Murad. Dan silakan Pak Basri serahkan. Saya serahkan. Kita buka supaya udah akan bekerja lebih baik lagi. Amin. Prestasinya sudah terbukti, prestasi sudah terbukti dan dirasakan oleh masyarakat Maluku. 10 tahun rusak, warga Gunung Malintang Ambon swadaya perbaiki jalan rusak. Warga Gunung Malintang RT 05 dan RT 09 RW 06 Negeri Hatiwe Kecil Kota Ambon gotong royong perbaiki jalan rusak di kawasan pemukiman mereka Minggu 4 Agustus 2024. Mereka menambal jalan yang berlubang menggunakan campuran semen. Warga bergantian mengangkat ember berisi campuran semen untuk memperbaiki jalan. Ketua RT 09 RW 06 Negeri Hatiwe Kecil Muhammad Johan Hatma mengatakan perbaikan jalan ini menggunakan anggaran dari warga yang dikumpulkan secara sukarela. Kerusakan jalan tersebut sudah bertahun-tahun. Hatma mengatakan semua warga ikut berpartisipasi dalam perbaikan jalan tersebut. Inisiatif ini dilakukan katanya lantaran warga telah berupaya meminta bantuan kepada pemerintah, namun hingga saat ini tidak kunjung direspon. Ia pun berharap pemerintah Kota Ambon lebih serius dalam memperhatikan akses jalan utama warga, mengingat akses jalan adalah hal yang paling vital. Untuk diketahui, perbaikan jalan secara total ini berlangsung 2 hari, dari Sabtu 3 Agustus 2024 hingga Minggu 4 Agustus 2024. Jalan ini adalah jalan akses utama 2 RT, yaitu RT 09, RT Pemekaran, dan RT 05 RW 6. Masuk dalam pemerintahan negeri Hatiwe Kecil. Menyangkut perbaikan jalan ini, jadi kita warga masyarakat 2 RT memang atas inisiatif bersama untuk bagaimana jalan ini bisa baik, karena hampir dalam kurun waktu 10 tahun ya jalan ini kurang mendapat perhatian. Jadi kami warga, karena kemarin kalau lihat sudah lubang-lubang, jadi kami berinisiatif dibantu beberapa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Kami melakukan koordinasi untuk bagaimana jalan ini jadi kami patungan, sistem patungan sukarela ya. Bapak. Oh iya. Boleh cari. Jadi menyangkut jalan ini, Telur ayam di Pasar Batu Merah Ambon turun harga, ini detail harganya. Harga telur ayam di Pasar Batu Merah Kota Ambon sedikit mengalami penurunan pada Senin 5 Agustus 2024. Pantauan tribunambon.com, harga telur bervariasi tergantung ukurannya. Saat ini telur ukuran kecil dijual dengan harga Rp1.900 per butir
atau Rp57.000 per rak. Telur ukuran sedang Rp2.000 per butir atau Rp60.000 per rak, sedangkan telur ukuran besar dijual Rp2.100 per butir atau Rp63.000 per rak. Harga ini turun dari minggu sebelumnya, di mana telur ukuran kecil dijual Rp2.100 per butir atau Rp63.000 per rak, telur ukuran sedang Rp2.200 per butir atau Rp66.000 per rak, dan telur ukuran besar Rp2.300 per butir atau Rp69.000 per rak. Salwa, salah satu pedagang, menjelaskan bahwa penurunan harga telur disebabkan oleh stok telur yang melimpah di pasar Kota Ambon. Stok telur yang diperoleh toko Salwa dikirimkan dari luar daerah, yakni Surabaya. Sementara itu, harga ayam potong tetap stabil selama 1 bulan terakhir. Harga ayam potong berkisar antara Rp35.000 hingga Rp93.000 tergantung pada ukuran ayam. Untuk telur harganya bagaimana ya? Turun ya? Oh, turun seberapa lama tuh? Udah 1 minggu yang lalu. Oh, 1 minggu yang lalu. Kalau ayam apa? Harga biasa. Oh, harga masih biasa. Ya. Kisarannya berapa sampai berapa? 40 sampai 42. Kalau telur harga turun tuh karena apa? Karena banjir, banyak telur. Oh, banyak telur. Banjir tadi 5.000. Itu telur dari mana? Surabaya. Tribuners, harga telur ayam di Pasar Batu Merah Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian keursan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 5 Agustus 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.